Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, setiap pagi ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa apapun pergumulan kita, maka tidak ada satupun perkara yang tidak dapat kita tanggung. Sebab segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan berputus asa jikalau ada masalah di tengah-tengah kehidupan kamu. Sebab orang yang paling malang di dunia ini adalah bukan orang yang punya masalah, tetapi orang yang tidak punya pengharapan saat dia memiliki masalah. Katakan, hai masalah Tuhanku besar, hai masalah Tuhanku lebih besar daripadamu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan sebagai orang percaya, kita harus bertolong-tolongan menanggung beban, demikian kita memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bersyukurlah kalau kita memiliki sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Dan jadilah sahabat bagi orang lain. Di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan, komunitas itu adalah sesuatu hal yang penting. Bersosialisasi, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saudara tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Ada amin, saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau yang masuk dalam hati kami menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Sekalipun kami punya masalah, tetapi Tuhan kami hebat. Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami. Dan segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Firman-Mu yang hidup adalah berkat dalam kehidupan kami. Supaya kami mengalami ginosko, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita renungkan bersama firman Tuhan dari kitab Galatia. Saling membantulah kamu. Dalam Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 11 sampai ayat 18, peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam Tuhan kita, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini kita pelajari bahwa Tuhan menginginkan kita berkomunitas. Amin. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan mengingatkan kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling membantu. Di dalam kehidupan bersosialisasi, di dalam kehidupan berkomunitas, ada orang yang lemah, ada orang yang jauh lebih kuat. Tapi perhatikanlah saudara, jikalau saudaramu sedang menuju kepada lembah kekelaman, bahkan dia jatuh ke dalam pencobaan, saudara, kita diminta Tuhan untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri. Artinya saudara, ketika saudara melayani, saudara memberikan pertolongan, tapi harus menjaga diri supaya jangan jatuh dalam dosa. Ibu-ibu yang mau melayani harus dengan kaum wanita, jangan dengan bapak-bapak supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Demikian juga bapak-bapak harus melayani orang yang segender. Kalau saudara melayani dengan uh, orang yang berbeda, ya, berbeda jenis kelamin, saudara bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi kadangkala juga orang dengan gender yang sama bisa jatuh dalam dosa yang sama. Makanya yang penting adalah dengan kelemah lembutan, tapi menjaga diri sendiri supaya engkau juga jangan jatuh. Perhatikan saudara, bagaimana kita hidup. Kita bertolong-tolongan menanggung beban, itu hukum Kristus, itu adalah hukum kasih. Amin. Mari kita renungkan pertama dalam poin yang pertama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah saling menanggung beban. Tuhan mau kita berkomunitas. Sama-sama katakan, Tuhan mau kita berkomunitas. Kesatuan hati, bertumbuh bersama, terus memenangkan jiwa. Nah, Paulus menekankan agar jemaat itu harus saling menolong, saling menolong. Ya, jangan menjadi orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, terutama ketika ada saudara jatuh dalam dosa, jangan tambah diinjak-injak, jangan tambah dihujat-hujat, jangan tambah disebarluas, karena mereka yang rohani harus menegur dengan lemah lembut, bukan dengan menghakimi. Penghakiman adalah miliknya Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tapi kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, menolong sesama dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ada orang-orang ketika dia mengalami kejatuhan, dia minta pertolongan sini situ, tetapi ketika dia sudah menjadi orang yang matang secara rohani, dia lihat orang lain jatuh, dia menghakimi dan tidak memberikan kesempatan kepada orang itu. Nah, saudara, ada saatnya di mana orang itu menjadi lemah. Ada saatnya ketika orang itu jatuh dalam dosa, tapi kita tidak menggunakan penghakiman sebagai pedang untuk saling menyerang, melainkan kita membawa firman Tuhan sebagai pedang untuk memisahkan antara daging dan roh dengan perkataan firman. Itu sebabnya prinsipnya adalah menolong. Prinsipnya bukan menjatuhkan. Prinsipnya adalah membangun, bukan meruntuhkan. Prinsipnya adalah menguatkan dan menopang, bukan untuk mendorong. Bertolong-tolonganlah artinya ada upaya, ada kadangkala kita lemah, kadangkala dia lemah, dan salinglah satu dengan yang lain, bertolong-tolongan menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, tidak ada orang yang mampu hidup sendiri dalam dunia ini. Setiap kita butuh teman. Bahkan kalaupun kita mau melangkah satu kaki itu tidak enak. Saudara harus melangkah dua kaki supaya seimbang. Hidup itu akan seimbang kalau saudara itu saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Saudara tidak berjalan sendiri. Kadang-kala kita memang perlu menangis sendiri, berdoa sendiri, masuk dalam kamar doa dan merenung di kaki Tuhan dan berdoa. Tetapi saudara, alangkah indahnya orang-orang yang hidup saling mendoakan, saling menasehati, saling mendukung, saling mengajak. Ayo masuk gereja. Yang sudah lama tidak masuk gereja, didorong. Ayo kita beribadah, datang kepada Tuhan. Saling menanggung beban, berbagi beban. Dan firman Tuhan juga katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang daripadaku sebab bebanku itu ringan. Dan belajar daripadaku sebab aku itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara, menanggung beban bersama dengan Kristus, apalagi kalau menanggung bersama dengan saudara seiman, saling bersyafaat, saling mendoakan, saling menasihati, maka saudara dapat bertumbuh bersama dengan saling menguatkan. Amin. Saling menanggung beban. Yang kedua, saudara, ingat, setiap taburan itu pasti ada tuaian, dan setiap tuaian itu akan menuai buah. Hidup ini adalah proses menabur dan menuai. Barang siapa menabur dalam daging, keinginan duniawi, ia akan menuai kebinasaan. Tapi yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal. Galatia 5:19 ayat sampai 21 dikatakan, eh, perbuatan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu. Dan orang yang menabur dalam daging pasti akan menuai badai, saudara. Itu sebabnya jangan lelah berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai jika tidak menyerah. Kalau saudara menabur bantuan, saudara menabur pertolongan, satu saat nanti kita juga akan butuh pertolongan, pasti Tuhan akan menyediakan pertolongan. Seperti petani yang sabar menunggu hasil panennya, demikian juga kita harus sabar dalam menabur kebaikan demi kebaikan. Amin. Tuhan memberkati saudara supaya saudara kuat di dalam roh, sehingga tidak menabur kedagingan, tapi menabur dalam roh setiap saat. Yang ketiga, kemegahan hanya dalam salib Kristus. Paulus menutup suratnya dengan mengatakan bahwa kemegahan orang percaya bukan pada hukum Taurat atau perbuatan lahiriah, melainkan hanya pada salib Kristus. Melalui salib, the cross is the center of our life. Dunia telah disalibkan baginya dan ia bagi dunia. Nah, saudara, identitas kita sebagai ciptaan baru jauh lebih penting daripada simbol atau tradisi keagamaan. Prinsipnya dari firman Tuhan ini di dalam ayat 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang penting. Saudara, kalau disunat itu secara daging ada bagian yang dipotong. Tapi kalau kita menerima Kristus, kita mengalami lahir baru, maka Tuhan menjauhkan hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan Tuhan akan memberikan kamu hati yang taat dan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Tuhan akan memberikan hati yang lunak terhadap pembentukan terhadap firman Tuhan. Makanya orang yang hidup baru jauh lebih penting daripada orang yang bersunat. Mengapa? Karena bersunat hanya dipotong dagingnya, hatinya tidak berubah. Tetapi menjadi ciptaan baru, hatinya berubah. Kenapa saudara? Karena hatinya menjadi hati yang takut akan Tuhan. Dan itu benar saudara. Saudara alami kalau saudara menerima Yesus menjadi ciptaan baru. Saudara akan mengenal firman-Nya lebih daripada ketika saudara belum mengalami Tuhan. Dan saudara akan mendapati bahwa melakukan firman itu jauh lebih mudah. Nah, saudara, sekali lagi kita mengulang yang pertama, saling menanggung beban, hidup di dalam komunitas orang percaya, dan saling mendoakan, saling membangun, bukan saling menjatuhkan, bukan saling meruntuhkan. Yang kedua, mari menabur yang baik, menabur dalam roh supaya kita tidak menuai badai. Yang ketiga, bermegah dalam salib Kristus, karena di dalam salib Kristus kita menerima roh yang baru dan kita menjadi ciptaan baru. Aplikasi dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk menolong, mendukung saudara seiman, bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan, bukan untuk membinasakan satu dengan yang lain. Yang kedua, jangan pernah lelah menabur kebaikan, kebaikan untuk menolong sesama saudara di dalam hukum Kristus yang saling bertolong-tolongan. Meskipun hasilnya belum kelihatan pada saat ini. Mungkin apa yang saudara tabur mungkin tidak akan langsung menuai, tapi saudara jangan menuntut supaya saya itu membangkit-bangkitkan perkara saya sudah memberikan loh, kenapa saya nggak diberikan? Saudara jaga hati. Itu juga menabur dalam roh kalau saudara itu memberikannya dalam ketulusan. Orang yang tulus pasti menuai, tapi kalau orang yang tidak tulus harus menuntut balasan, tidak akan mendapat apa-apa. Makanya menabur dengan roh, bukan menabur dalam daging. Saudara pun menabur dengan uang, lalu saudara mengharapkan imbalan, ingin mendapatkan 30, 60, 100 kali lipat menurut pandangan saudara, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau saudara menabur dengan ketulusan, nanti Tuhan yang balas. Maka saudara akan melihat buahnya satu saat nanti. Hidup kita seharusnya hanya bermegah dalam Kristus. Yang ketiga, bukan dengan prestasi atau pengakuan dunia. Dan salib Kristus sebagai kekuatan dan menjadi ciptaan baru jauh lebih penting daripada sunat, sebab bukan sunat jasmani yang penting, tapi sunat rohani, yaitu hati yang baru sebagai ciptaan baru. Tuhan memberkati. Mari saudara kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam kitab Galatia ini kami belajar bahwa hidup di dalam roh itu adalah yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Barang siapa hidup, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup di dalam roh, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam iman, hidup di dalam firman. Dan kami percaya apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Dan biarlah kami hidup sebagai komunitas sesama saudara seiman, saling menolong, saling mendukung, saling membangun, saling menguatkan. Demikian hukum Kristus yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Kami berdoa untuk anak dari Ibu Tutin, anak dari Ibu Meli yang sama-sama mengalami kecelakaan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka supaya mereka mengalami pemulihan sehat kuat, dijauhkan dari kerusakan-kerusakan organ tubuh. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Glory yang sudah menamatkan kuliahnya dan sudah sarjana. Kami berdoa berkat Tuhan, ucapan syukur ada dalam kehidupan mereka, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Oma Eske dalam proses pengobatannya, terapi yang dia alami Tuhan, bisa sampai sembuh, sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Erlangga di dalam promosi-promosi yang daripada Tuhan. Engkau sudah membawa dia di dalam karirnya yang sungguh luar biasa. Berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam kehidupannya. Berkati juga adik Gio yang sudah dikontrak sebagai pegawai di PT Pegadaian. Tuhan memberkati Tuhan agar engkau bawa terus karirnya menjadi kepala dan bukan ekor, dipromosikan oleh Tuhan dalam setiap jabatan yang diberkati. Berkati Kak Ivo Tuhan di dalam pekerjaannya, jeripayanya Tuhan. Kami percaya ketika dia menabur dengan jeripaya, dia akan menuai berkat-berkat Tuhan. Apa saja yang dia butuhkan, Tuhan memberkati dan bukakan peluang-peluang di dalam pekerjaannya. Berkati saudara Jerry yang sedang mengalami masalah di kakinya, Tuhan Engkau memberkati agar dia terus mengalami pemulihan kesehatan, kekuatan ada dalam hidupnya. Berkati saudari Helen agar pemulihan terus terjadi dalam kesehatannya, segala gangguan, kesakitan, pergumulan, beban hidup, kami berdoa diberkati, dipulihkan Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah pulihkan hubungannya dengan orang tua, sehingga apa saja yang dia kerjakan dibuat Tuhan menuju kepada Kristus, dia boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa mohon berkat Tuhan bagi kami semua yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, keluarga-keluarga yang kehilangan kasih Bapa Engkau pulihkan. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengangkat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua orang yang percaya, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan, menerima berkat-berkat yang spesial. Kami berkati untuk tanah kami, negeri kami, kabupaten kami, provinsi kami, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami, orang-orang yang dibenarkan dalam iman, dan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.